Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Amelia Putri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ada banyak dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dampak positif maupun dampak negatif di berbagai bidang di zaman sekarang. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi di 3 ranah bidang. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang peternakan, dan yang terakhir di bidang kesehatan. Langsung saja, yang pertama yaitu dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya yang diambil langsung dari alam untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalnya seperti menanam padi, jagung, dan lain-lain. Apa sih dampak negatif IPTEK bagi sektor pertanian? Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja petani. Artinya, petani kehilangan pekerjaannya dan digantikan oleh mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan mereka. Sehingga banyak para petani yang kehilangan pekerjaan dan menganggur. Mesin-mesin yang digunakan pada saat sekarang pun menjadikan struktur tanah rusak dan hasil panennya tidak sebaik yang dikerjakan oleh para pekerja atau petani. Dampak negatif yang kedua yaitu penggunaan obat-obatan sehingga hasil alam tidak alami. Contohnya sekarang penggunaan pestisida terhadap padi, jagung, atau sayur-sayuran yang lainnya sehingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi manusia yang mengkonsumsinya. Yang kedua yaitu dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan yang nantinya akan dimanfaatkan hasilnya. Apa sih dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sektor peternakan? Di sini saya juga mengambil 2 contoh dampak negatifnya, yaitu yang pertama menggunakan bahan kimia untuk mempercepat perkembangbiakan, contohnya seperti telur. Di zaman sekarang banyak sekali pabrik-pabrik telur yang sudah menerapkan teknologi bahan kimia untuk mempercepat perkembangbiakan telur atau telur menetas. Telur akan dimasukkan zat kimia untuk mempercepat penetasannya, di sini juga untuk mempercepat pemasaran sehingga berdampak buruk juga kepada kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Dampak negatif yang kedua yaitu dengan menyuntikannya zat-zat kimia terhadap hewan yang terlihat kurang segar. Banyak sekali ketika Idul Adha ataupun perayaan-perayaan besar lainnya, ketika hewan akan dipasarkan, mereka akan disuntikan dulu zat kimia ke dalam tubuhnya sehingga nanti ketika kita mengkonsumsinya akan berakibat fatal terhadap kesehatan kita sendiri. Dan juga hewan yang dipelihara pun akan cepat mati atau meninggal ketika disuntikan zat-zat kimia ke dalam tubuh mereka. Yang terakhir, dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan mencakup 3 bagian, yaitu teknologi biologis, teknologi digital, dan juga teknologi fisik. Dampak negatif yang pertama yaitu adanya ketergantungan penggunaan alat elektronik sehingga akibatnya tubuh kita kurangnya berolahraga dan akan semakin mudah diserap oleh virus-virus yang masuk kepada tubuh kita. Dan juga ketika kita bermain game online seperti game online judi, sistem otak dan mata akan terganggu sehingga akan mengakibatkan kesehatan mental kita terganggu. Dampak negatif yang kedua yaitu penggunaan alat kesehatan yang canggih seperti di rumah sakit itu juga akan berdampak negatif terhadap kita. Ketika alat-alat canggih yang sekarang banyak digunakan di rumah sakit ataupun di puskesmas lainnya, itu akan menyebabkan kanker karena di dalam alat kesehatan itu mengandung zat-zat radioaktif yang menghasilkan sel-sel yang nantinya akan menyebabkan kanker kepada tubuh kita. Mungkin itu saja penjelasan mengenai dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi menurut saya. Kesimpulannya, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang sebaiknya digunakan dan mana yang sebaiknya tidak digunakan. Lebih waspada, teliti, dan juga berbuat baik di era zaman sekarang untuk keberlangsungan kita nantinya.
video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.